Berarti nak Kak simpulkan berarti loh ya, kalau orang negeri itu sering lihat Dracula misalnya. Orang luar negeri ya. Berarti itu jin menyerupai ketakutan dari masyarakat. Masyarakat itu. Kemudian kalau kita ke luar negeri, ada kemungkinan nggak kita lihat pocong orang Indonesia? ini juga menarik kan? Yang lucu kan? Ke Jepang gitu kan, Jepang. Kok pocong ada di Jepang gitu kan? Gimana dia ngurus paspornya? Terus visanya bisa apa ini kan? Apa bisa kerja atau bisa apa gitu? Kan orang Indo rata-rata misal ke Jepang atau ke Malaysia gitu kan, kan jadi kuli. Apa dia pocong jadi kuli gitu kan di kerajaan hantu di sana gitu? Ya itu. Aku kan dulu itu kan Pik, baru keinget kemarin itu Pik, baru kepikiran. Dulu pas kecil, aku kan ceritanya kan habis pulang dari musola. Nah, terus kemudian aku lihat putih-putih. Ya kita bisa menganggapnya kuntilanak lah. Lagi mangkring di pohon nangka. Pohon nangka ya? Iya, pohon nangka. Dan itu mitosnya di kampung itu kalau pohon nangka itu udah besar gitu kan, tapi nggak berbuah, itu mesti ada penunggunya. Terus yang jadi pertanyaan itu gini, kenapa kok, aku kepikiran aja, kenapa kok hantu di Indonesia kok mangkritnya di pohon nangka, terus juga pakaiannya putih-putih kok, sementara hantu di luar negeri itu setelannya itu mewah-mewah, pakai jas, pakai vampir ya, Dracula. Kok segembel itu hantu di Indonesia gitu loh. Gimana nih gitu? Ini gini Bil, aku ngomong-ngomong hantu ya, aku tuh pernah kemarin kan ngobrol sama salah satu adik tingkat kan. Yeah. Jadi dia skripsi dia. Nah, kok yang dibahas itu kalau nggak salah legenda atau mitos. Pakai perspektifnya Claude Levi-Strauss. Oh iya. Ini orang kan struktural kan. Struktural. Nah, adanya hantu itu bisa dibilang struktural memang gitu. Maksudnya di semua daerah itu hampir sama. Mitos soal hantu itu hampir sama. Tapi ya mitos itu selainnya bahasa ya arbitrer ya. Jadi mana suka kan. Kenapa kok hantu di Indo gembel katakan ya. Iya. Terus di Jepang kenapa hantunya kok kayak wangi-wangi cantik gitu kan. Kemudian hantu di apa namanya? Cina rapi, apa namanya? Pakaian pelajar. Hampir ya pakaian ya rapi ya kan, mahasiswa gitu kan. Terus kemudian di Eropa juga kok bisa eksklusif gitu kan, kok kayak bangsawan. Ada wilayahnya ya kan. Itu kenapa kok seperti itu? Jadi bisa dibilang keberadaan mitos itu atau hantu itu kan karena ada sesuatu yang membuat masyarakat takut supaya masyarakat ada yang ditakuti, bisa dibilang gitu, atau itu karena bentuk ketakutan masyarakat ya. Jadi misal kita ambil contoh di Arab, kita belum tahu nih hantu realnya hantu Arab itu kayak apa, tapi kita pernah tahu bahwa Arab itu salah satu hantunya itu ada yang namanya ghoul itu kan. Hantu yang nggak nampak. Lah kenapa kok hantunya nggak nampak? Kalau aku logikakan ini bilang orang Arab itu ciri orang Arab yang satu itu berani. Orang Arab itu los aja. Ijen tatak bola Tuhan. Orang Arab itu los, tojong, sembarang-sembarang wani ya kan. Orang Arab itu berani. Nah, saking beraninya dia nggak pernah khawatir, nggak pernah takut sama hal-hal yang selama si ketok ditebas nih orang Arab kan gitu kan. Orang Arab itu selama masih kelihatan ini mentalnya udah. Jadi mereka itu kalau cuman apa istilahnya ospek, wah kurang. Orang Arab ini nggak masuk ospek, bentak-bentak ini nggak mempan. Karena mereka emang terkenal berani. Dari dulu akhirnya muncul mitos yang namanya ghoul, hantu yang nggak ada wujudnya, tapi ya istilahnya bisa muncul suara, bisa mencederai, bisa menyerang. Ini kan akhirnya memunculkan ketakutan itu karena apa? Karena dengan ketidakberadaan, karena sesuatu yang nggak tampak tiba-tiba bisa menyerang, bisa melukai, ya kan? Atau muncul suara, orang Arab akhirnya takut. Jadi mereka takut dengan sesuatu yang nggak nampak. Karena kalau sesuatu yang nampak, meskipun ifrit ditebas sama orang Arab ini, kan gitu. Makanya munculnya, kenapa kok hantunya orang Arab itu ghoul, ya kan, nggak nampak. Terus kenapa kok di Cina muncul vampire? Itu kan karena asal usulnya kan kalau mitosnya kan juga karena sebenarnya itu mahasiswa yang dia itu nggak lulus atau susah lulus. Kemudian bunuh diri. Jadilah vampir, makanya kan ditempeli terus ada jimat, ya kan, ada ininya. Berarti kan vampir bisa baca dong. Iya kan? Jadi kan vampir bisa baca kan gitu kan? Itu menunjukkan mahasiswa kan gitu. Terus kalau semisal di
Vlad the Dracula itu kan sebenarnya nama penguasa kan. Yang masa Sultan Al-Fatih kan. Iya. Lupa aku kalau apakah Mehmet Al-Fatih atau kayaknya bukan Mehmet Al-Fatih. Tapi Ottoman emang. Iya, tapi kalau di filmnya itu Al-Fatih 2. Al-Fatih 2 ya. Iya. Berarti cucu atau ininya Muhammad Al-Fatih kan, bukan. Nah, itu memang itu kan asal-usulnya kan karena dia menjadikan prajurit Ottoman sebagai hutan manusia itu kan. Jadi ditusuk pakai pasak kemudian diberdirikan kan. Nah, itu kan awalnya Vlad the Dracula kan itu. Tapi akhirnya muncul mitos bahwa Dracula itu menghisap darah. Nah, itu untuk menakut-nakuti kan. Dan karena dia itu penguasa, makanya tinggalnya di villa kan, ya kan, di sana ya kan. Akhirnya masyarakat takut dengan itu. Nah, di Indonesia itu yang ditakuti cuma satu, Wil. Kematian. Makanya yang hantunya itu pocong, ya kan. Karena Indonesia ini dulu sengsara mungkin ya, masyarakatnya banyak yang sengsara. Jadi seser-ngesot ya kan. Itu yang ditakutkan yang seperti itu. Jadi munculnya itu pocong, kuntilanak. Itu pun muncul kuntilanak bukan sepertinya juga udah mulai era masuknya Islam nggak sih? Karena kan udah pakai kafan kan. Sebelum-sebelumnya kan nggak pakai kafan kan. Dan munculnya makanya Pontianak itu kan juga asalnya dari itu. Nah, terus gimana kalau jin-jin yang lain tuh, ya kan? Hantu-hantu Jawa yang lain itu gimana? Kadang aku juga kepikiran itu, Bin. Kok bisa gini? Jin-jin itu masyhur di masyarakat. Dan rata-rata jin itu adanya cuma bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemamang misal, yang api tuh, tahu nggak? Api yang kalau dari jauh itu kelihatan besar, Banaspati atau Banaspati mungkin ya nyebutnya. Kalau di sini ada namanya Kemamang itu, jadi dari jauh itu besar, semakin dekat itu kecil apinya. Dan kalau sama teman-teman itu biasanya satu orang aja yang dilihatin dia. Iya betul, kayak gitu kan, kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Terus kenapa kok masyarakat yang kena itu? Tapi kok di lingkungan kerajaan kok nggak ada. Aku kurang tahu ya, mungkin karena literasiku yang kurang. Tapi aku belum pernah tuh lihat di mungkin kitab-kitab terdahulu, kitab-kitabnya Embu Tantula, Sutasoma jelasin barang halus nggak ada. Kebanyakan mereka jelasin kerajaan itu seperti apa, ya kan? Jangan-jangan nenek moyang kita yang hebat ini nenek moyang kita yang di istana gitu. Mereka memang nggak punya takut, mereka nggak takut sama hal-hal itu, mereka nggak takut sama jin, enggak. Yang takut malah rakyat. Jangan-jangan seperti itu. Dan itu yang membatasi kita, gerak kita kepada pengetahuan yang lebih luas karena adanya mitos ini. Kayak kasus Prambanan itu kan, Prambanan dibangun dengan ini hari satu malam ya kan, dengan bantuan jin. Betul. Itu kan mitosnya ada. Bahkan kalau aku pernah baca itu di salah satu jurnal kalau saya itu karena bikinan Belanda kan. Karena waktu di zaman Prambanan dulu kan nggak sebagus itu. Maksudnya reruntuhan kan. Terus banyak tanaman-tanaman di sana, banyak semua belukar, banyak nyamuk, ya kan. Yang kalau didekati bisa malaria. Makanya akhirnya Belanda nyebar isu ini dulu kayak gini, bersarangnya jin dan sebagainya. Akhirnya masyarakat nggak datang. Nah masyarakat Indo waktu itu kalau dijelaskan nanti kamu kesini bisa malaria, nggak ngurus dulu, tetap berdatang ke sana gitu. Ya salah satu yang efektif ya dengan menyebarkan mitos itu. Dan sampai sekarang itu masih dipercaya. Maksudnya kasus-kasus yang terjadi kalau kita mengusung dengan mitos, dengan hantu itu enak. Kehilangan apa misal di daerah, di kampung misal banyak yang kehilangan, ini paling enak untuk membuat masyarakat hati-hati itu adalah pakai hantu, tuyul itu atau apa gitu. Akhirnya masyarakat hati-hati kan, hati-hati barangnya, menaruh barang lebih hati-hati, kemudian masyarakat menjadi lebih religius ya kan, karena diberi ini asupan-asupan mitos itu. Nggak percaya kalau yang ngambil orang itu masih kurang mereka. Kayak kasusnya kuntilanak itu kan, kuntilanak kan dianggap untuk melindungi perempuan ya. Ya gara-gara kan perempuan kan dianggap cowok zaman dulu itu kan terlalu itu kan nafsu gitu. Hukum nggak kayak sekarang kan? Nggak kayak sekarang. Ya. Dulu itu kan. Jadi akhirnya muncul kuntilanak biar munculnya kuntilanak. Apalagi perempuan yang pakai daster. Ya. Itu kan gampangnya semakin membuat laki-laki ngaceng kan? Betul. Dan memang seringnya perempuan juga yang dihantui sama kuntilanak ini kan juga laki-laki. Jadi akhirnya memunculkan mitos gitu. Nah, kalau digituin malah takut. Tapi kalau dibilang kamu jangan memperkosa itu haram, nggak bisa, nggak takut mereka. Mereka nggak takut. Jadi memang itu masalah mitos, masalah hantu itu
lebih kepada ketakutan yang ada di masyarakat. Tapi kenapa kok ketakutannya kok nggak keren gitu? Kenapa harus Kok ya, kenapa harus gembel gitu loh? Kenapa harus gembel itu? Kenapa nggak wangi? Iya, kok difabel? Iya kan, hantu kok cuma bisa lompat, dia kan nggak bisa Kenapa jalan. kok ketakutannya masyarakat Indonesia itu hantu-hantu yang gampangannya miskin-miskin gitu? Apa itu juga menggambarkan Ekonomi juga. ekonominya juga? Kayaknya gitu. Itu mungkin karakter ya. Jadi kalau dibilang bisa dipengaruhi itu juga. Kenapa Dracula? Ya karena mungkin Ya. masyarakat di sana hidupnya lebih enak mungkin. Ya dari- mungkin ada sih dari- Gus. Apa namanya ketakutan agak berkelas dikit gitu. Yang kasusnya itu Noni Semarang di Lawang Sewu. Itu kan agak berkelas agak kan. berkelas. Tapi yang kebanyakannya kan enggak kan. Hantu kolonial itu ya? Iya. Hantu kolonial. Hantu kolonial. Hantu kolonial. Iya, Bil. Jadi kalau ngomong mitos itu sebenarnya selagi kita masyarakat kita itu enggan berpikir itu kan. Jadi enggak mau aku mikir. Kalau mikir itu outputnya ke kebenaran. Ya kan? Benar. Kalau percaya itu ke keyakinan. Gitu. Jadi kalau mikir outputnya ke kebenaran, kalau percaya itu outputnya ke keyakinan. Sementara kebenaran itu absolut dan keyakinan itu relatif. Makanya kan kalau Banaspati yang saya bilang tadi, yang bisa dari sekian banyak orang, dari 5 orang mungkin yang ditakuti cuma 1. Karena yang ditakuti menurutku yakin aja kalau itu Banaspati. Yang lain itu nggak yakin. Kayak gitu. Tapi aku tuh pernah problem gini loh Gus. Yaitu Gus, apa namanya, orang yang dilihatin hantu kan ada kan banyak kasus gitu. Itu apa yang mereka lihat itu hantunya, maksudnya bener real apa enggak? Hantu ya. Jangan-jangan skizo. Jangan segitu. Jangan skizo. Ya, aku sering bilang, aku kepikiran ini sering. Cuman ini opini ya. Aku percaya sama hal gaib. Tapi aku lebih percaya pada kebenaran. Maksudnya begini. Kalau semisal hantu itu datang dan dia itu memang menakuti aku di depanku, aku pernah gitu kan ditakuti, Pernah ketemu langsung gitu. Itu memang ada rasa takut, karena kan itu sesuatu yang nggak real loh, maksudnya nggak kayak kita ini kan. Jadi aku pernah ada rasa takut, tapi aku berhenti di sana. Mungkin ya untuk cerita dengan teman dan sebagainya. Tapi aku nggak meyakini bahwa itu nanti membunuhku, mengganggu. Iya, benar. Mungkin dia cuma menampakkan bahwa dia eksis gitu, dia ada, ya kan. Dan kalau aku menganggap bahwa justru semakin eksis hantu itu semakin lemah, gitu kan. Ini kalau teorinya Black Clover kan gitu ya. kalau yang kuat itu biasanya nggak gampang eksis, nggak gampang masuk ke dunia manusia. Berarti itu jin yang menyerupai itu ya? Iya, itu malah makin lemah dia. Makin Iya. lemah. Jadi nak Kak simpulkan berarti loh ya, kalau orang negeri itu sering lihat Dracula misalnya, Orang luar negeri ya, berarti itu jin menyerupai ketakutan ketakutan dari masyarakat. masyarakat itu. Kemudian kalau kita ke luar negeri, ada kemungkinan nggak kita lihat pocong orang Indonesia? ini juga menarik kan. Yang lucu kan. Ke Jepang gitu kan, berang ke Jepang. Kok pocong ada di Jepang gitu kan. Gimana dia ngurus paspornya? Terus visanya bisa apa ini kan? Apa bisa kerja atau bisa apa gitu. Kan orang Indo rata-rata misal ke Jepang atau ke Malaysia gitu kan, kan jadi kuli. Apa dia pocong jadi kuli gitu kan di kerajaan hantu di sana gitu. Ya itu ini. Kalau aku bilang kebanyakan kita itu juga dihantui di daerah kita gitu. Pas kita keluar itu ikut ya kayaknya nggak dihantui, dan kalaupun dihantui itu nanti masuk ke ketakutan kita lagi. Misal aku ke Jepang, aku nggak akan langsung tahu hantu di Jepang gitu. Pasti ngobrol dulu kan, ngobrol nanti kalau aku ketakutan karena ada eksistensi ya, aku lebih ke sana. Jadi apakah hal gaib itu ada, hantu Ya, itu ada. Tapi kalau sakit sedikit, oh ini sawan gitu kan. Ya. Oh ini kena jin ini. Kena santet. Nggak gitu juga. Nah, gitu. Kenapa dia meninggal? Dia meninggal karena liver. Oh enggak, itu kena kiriman santet itu. Lah, kan ada indikasinya, Pak. Dia kena liver karena apa? Sering mabuk-mabukan. Kemudian dia kena liver. Dia kelihatan sehat terus nih selama mabuk-mabukan. Terus satu ketika dia down sakit, langsung mati dengan cepat dari efek minum-minuman tadi. Kemudian akhirnya masyarakat akan bilang, oh ini pasti
dia kena santet ini. Dia kemarin habis punya masalah di parkiran sama orang kan. Ya mungkin ya. Kan nggak make sense menurut. Karena apa? Ada indikasinya, Pak. Kenapa dia langsung liver dan langsung mati? Karena dia minum minuman keras, gitu. Jadi nggak semua hal itu gaib. Aku di rumah juga sering debat itu, bukan debat sih, lebih ke mempertahankan agar anakku nggak dipijat itu kan, karena ada namanya pijat sawan kan kalau di jalan. Aku jarang banget anakku itu nggak pernah malah pijat sawan ini nggak pernah, karena aku bilang kalau memang sakitnya ada indikator, ada cirinya, ada apa namanya tanda-tanda sebelum dia sakit, dia mau sakit apa, itu sakit, bukan karena dihantui, bukan karena ada jin yang menampakkan diri ke depan anakku. Kenapa? Sekarang bayangin, Pak, kita anggap jin itu memang sama-sama ada kan, orang Jawa khususnya itu kan ada. Atau di Indonesia itu khususnya selalu menganggap bahwa hal gaib itu ada, sama seperti kita. Oke, kita anggap sama. Anggaplah di rumahku ini juga ada satu rumah yang ditempati sama jin, ya kan? Aku punya anak. Kasusnya di sini aku nggak bisa lihat jin, jin bisa lihat aku, gitu kan? Aku pulang kuliah nih. Kasusnya kebalik sekarang. Bukan aku nggak bisa lihat jin, tapi aku bisa lihat jin, jin nggak bisa lihat aku. Aku pulang kuliah dari pasca, kehujanan, Mbak. Full kuliahnya dari pagi sampai sore. Aku pulang sore, pulang ke rumahku kan. Ingat, kasusnya jin bisa lihat aku nggak bisa lihat jin. Kita sama-sama punya ketakutan kan. Jin takut sama kita takut sama jin gitu kan. Pulanglah aku ke rumah. Pulang ke rumah, ada jinnya juga punya anak nih. Jinnya punya anak. Aku pulang mau ke kamar, mau naruh tasku kan. Karena aku kehujanan, terus aku juga capek, belum lagi di kelas mungkin habis dimarahi sama dosen, muka aku kusut kan. Anak jinnya lihat aku, kaget. Kalau jinnya kan nggak bisa lihat aku, biasanya anaknya kan bisa kan, sama kayak kita kan, kita kan nggak bisa lihat, anak kita bisa. Ini anak jinnya bisa lihat aku, terus kaget nangis kan, nangis. Nah, aku nggak ngelihat anak jinnya, tiba-tiba jinnya bilang, Fikri ini pasti gara-gara Fikri nih, atau ini pasti gara-gara manusia. Yang mana aku tahu kalau jinnya itu bisa nyalain aku. Makin kesel nggak? Ya kesel kan? Kesel kan? Anjing, aku kan baru pulang kan. Aku ini udah kehujanan, kuliah penuh, ya kan? Disalahin jin padahal nggak ngapa-ngapain. Sekarang kita balik kondisinya kalau itu jin. Ya mungkin kesel juga ya. Kan? Mereka habis kuliah di universitas jin gitu kan misalkan. Terus pulang anakku bisa lihat jinnya gitu, lihat jin, apalagi jin digambarkan kayak gitu kan, dia bersungut-sungut karena dimarahin sama profesornya katakan. Terus anakku nangis, atau bahkan anakku nggak nangis karena jin. Ya mungkin ada pijet sawan jin. Atau katakan anakku nangis bukan karena jin ini anakku nangis nggak karena jin, anakku nangis karena mungkin dia batuk, terus karena dahaknya kering dia sakit batuknya. Dia nangisnya bukan karena dihantui atau ditakuti oleh jin tadi. Pas aku ngomong nih, dan jinnya baru masuk ke rumah kan, ini pasti gara-gara jin di rumah ini sawan ini anakku. Bro, gimana nggak kesel bro, coba kayak jinnya kan. Pasti kayak, fitnah. Kan? Awas kon. Ya, fitnah Dajjal kok langsung sekarang gitu kan. Ternyata Dajjal memfitnahnya ke jin juga gitu kan. Nggak ngefitnah ke manusia gitu. Ya, sebenarnya gitu. Emang itu sih, apa namanya, jin itu sebenarnya lebih takut sama manusia. Iya kan? Daripada kayak gitu kok. Kenapa kok sekarang orang-orang menyebutkan mitos supaya takut sama jin, makhluk halus? Ya, soalnya gini loh, pas zamannya Nabi Sulaiman kan, ya, kan ada siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis. Oh ya. Jin menjawab, sebelum kamu duduk, saya bisa memindahkan yang mulia. Ya. Tapi itu kan dijawab lagi, dibantah lagi sama manusia gitu. Sebelum Anda berkedip, singgasananya udah ada. Akhirnya Nabi Sulaiman meminta kepada si manusia itu kan, pas berkedip, ya itu menunjukkan juga bahwa derajatnya manusia itu lebih tinggi daripada jin. Masa kok ibaratnya kita itu mau takut sama yang lebih bawah daripada kita? Berarti di zaman Nabi Sulaiman itu jangan-jangan Yondaima itu di zaman Nabi Sulaiman. Coba diketip langsung ada kan gitu, langsung pindah. Mungkin. Teleportnya gitu ya. Tapi emang nyata, kalau ini kan kita harus percaya. Ya, ini sumbernya lagi-lagi nih soal keyakinan. Ya, dan kita nggak mungkin nggak percaya sama itu. Tapi soalnya ada sumbernya juga. Artinya ada kan? Artinya ada bahwa manusia itu setingkat lebih atas daripada jin. Iya memang ini sayangnya itu
aku nggak nemuin bukunya. Yang Pernah denger ini nggak? Waktu Nabi Sulaiman meninggal, itu alasan Nabi Sulaiman kan meninggalnya berdiri. ya. Karena supaya tidak tahu kalau Nabi Sulaiman itu meninggal. Tapi di sepeninggalan Nabi Sulaiman itu kan jin atau makhluk halus itu kan naruh apa namanya? Catat-catatan atau jimat-jimat di singgasananya Nabi Sulaiman. Jadi itu supaya manusia itu nanti minta bantuan jin dengan catatan ini. Gitu. Jadi seolah-olah menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu bisa merintah aku karena Nabi Sulaiman baca mantra-mantra ini. Iya, mungkin propaganda. Itu propaganda jin yang aku pernah dengar cerita itu. Cuman aku lupa, sayang banget tau gak nemuin catatannya. Jadi ada kayak gitu. Itulah kenapa akhirnya muncul berbagai mantra-mantra itu kan untuk memunculkan jin itu sendiri. Mungkin ya jin kafir sih. Iya. Soalnya kan jin juga kayak manusia juga kan, ada yang Islam sama ada yang kafir. Kan yang kafir tujuannya untuk itu. Bahkan aku sampai sekarang ini, Mas Bilo, kalau ngomong mitos, ngomong budaya, itu aku tetap ngelakuin. Iya, emang. Tapi lagi-lagi niatku itu bukan untuk membiarkan kekufuran ya, membiarkan atau menduakan Tuhan, bukan untuk itu, tapi untuk menjaga budaya ini. Karena kan kita emang budaya yang seperti ini sudah ada sejak zaman animisme kan. Iya. Percaya pada anime. Jadi kan sejak zaman animisme, dinamisme itu sudah ada kan. Kita percaya pada anime, pada hal-hal yang gaib ya kan. Roh nenek moyang yang katanya ada bersemayam di pohon, bersemayam di batu, bersemayam di senjata. Itu katakanlah itu memang sudah dipercaya dari dulu. Tapi saya nggak percaya itu. Tapi untuk ritual-ritual itu saya melakukan karena aku ngelakuin itu karena itu lagi-lagi budaya. Ya, kafir budaya. Lagi-lagi budaya. Jadi tetap kayak kemarin tuh aku sering kalau di rumah, karena ayahku ini suka banget diskusi, itu sering tanya, kamu kenapa kok nggak mau sawan? Jangan terlalu kaku, jangan terlalu open minded kayak gini. Aku jelaskan bahwa enggak ya, aku itu bukan open minded yang kebablasan. Maksudnya itu kenapa harus sawan? Kalau ada indikasi dia sakit, ya dia harus berobat ke dokter atau diobati selayaknya pengobatan paling mutakhir. Tapi aku tetap message itu, tetap pijat itu tetap aku. Tapi setelah anakku sembuh, biasanya kalau dia batuk sakit kan, nanti aku sembuhkan dulu demamnya dan sebagainya. Nanti setelah 2 minggu kalau dia masih batuk itu aku pakai pijat itu. Cuman aku nggak dikit-dikit sawan. Nah kenapa? Karena itu bertentangan menurutku dengan prinsip berpikir atau kebenaran. Nah sementara kalau keyakinan atau kalau budaya itu tetap aku jalani. Mitoni, ya kan ada tuh telungulanan, pitungulanan, ya kan, mudun lemah. Ini kan tradisi. Nah kalau tradisi itu tetap dijalani Pak. Nggak bisa kalau kita jangan kayak gini, ini kafir. Kalau yang bilang kayak gitu, itu karena ya mungkin literasinya kurang, ya kan. Itu mungkin apa? Itu karena apa? Karena waktu anakku kan 36 hari kan ya, 36 hari selapan kan. Bukan 36 hari usianya nyampe 36 hari itu kan ada yang namanya mudun selapan kan. Ya, selapan. Nah, itu aku tanya ke orang tua aku. Waktu mudun lemak turun tanah. Menurutku nggak enak malah di Indonesia itu mudun lemak ya kan. Karena tradisi Jawa mudun lemak itu kan awal mula anak didudukkan di tanah ya kan. Tapi dengan tradisi, maksudnya sebenarnya anakku udah merangkak dari kapan, tapi tradisinya pas bulan keberapa itu kan. Nah, itu aku tanya ke orang tua aku. Mah, kenapa kok harus yang namanya polo pendem? Aku tanya gitu kan. Kenapa kok harus singkong? Kenapa kok harus itulah? Itu ada filosofinya. Nah, ternyata ada filosofinya. Manusia itu berasal dari tanah, ya, dan akan kembali ke tanah. Kamu bisa tumbuh setinggi apa, tapi kamu harus tetap membumi. Wah, aku langsung kena bulu. Justru itu yang harus dilestarikan. Nah ini loh berbudaya ini gitu. Kayak ketupatan kan. Ketupatan itu kan menawi kelepetan kan. Ya, betul. Itu kan sebagai budaya masyarakat Jawa yang ramah, yang melestarikan budaya maaf-maafan. Iya, betul. Dan ketika ketupat itu lebih cocok disuguhkan ketika Idul Fitri. Karena pas maaf-maafan kan. Nah, dan itu harus malah menurutku harus budaya. Iya, ini semua kan berangkat dari legenda, berangkat dari tradisi, berangkat dari mitos, ya kan. Kayak pola pendem, nggak boleh, ini kan mitos semua. Iya. Dan yang menurut Claude Lévi-Strauss tadi, ini kalau orang-orang yang nggak suka sama mitos ya, ini loh ada yang istilahnya kalau kamu orang-orang open minded nggak suka sama mitos, nah ini ada yang ngomong, bahkan juga orang pinter juga, Claude Lévi-Strauss itu bilang
mitos itu sifatnya arbitrer, mana suka. Jadi ya mau pakai di masyarakat manapun itu pasti ada yang namanya mitos dan ya pasti dipakai gitu. Mitos itu pasti digunakan untuk menyampaikan norma, kayak gitu. Dan menurutku mitos-mitos di Indo ini banyak yang baik, ya kan? Kepercayaan-kepercayaan di Indonesia ini banyak yang baik. Tinggal kita pilih-pilih mana yang bisa dipakai, mana yang sudah nggak relevan mungkin dipakai. Kayak kamu kalau nyabu nggak bersih, suamimu berewokan. Terus kenapa nak Terus dijawab sama si anak kan, misal anakku nih, Rati, kamu atau misal adikku, kamu kalau nggak nyapunya nggak bersih, nanti suamimu berewokan. Nggak apa-apa kalau kayak Randy Pangalila gitu kan, berewokannya itu juga gini kan, apa menimbulkan perspektif baru loh Gus. Berewokan itu sebagai salah. Kenapa kok dipastikan ke itu loh? Iya. Suami gitu. Itu kan dulu tapi Pak. Kalau zaman sekarang kan berewokan itu udah keren, Pak. Berewokan ini sudah siapa? Reza Radian. Ya, gitu. Malah nanti suamimu berewokan loh. Dijawab kalau sama sekarang enggak apa-apa. Lagi Reza Radian juga berewokan gitu kan. Malah sekarang banyak kirim Pak Doyo. Itu karena pengen berewokan. Jadi itu kan udah gak relevan. Nah kadang orang tua masih memaksakan mitos itu kepada anaknya, dan kalau anaknya jawab, kamu ini bantah orang tua. Harusnya kita sudah mulai ganti mitos gitu kan, atau memperbarui urban legend, memperbarui mitos itu sendiri. Biar apa? Biar bisa diterima. Benar-benar.